selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Selasa kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Bagaimana nih teman-teman, good condition ya untuk stay at home? Oke, di hari Selasa kali ini waktunya saya untuk sharing dan berbagi cerita ke teman-teman semua. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang pria bertato naga, a.k.a. si Ega. Sebenarnya kenapa sih kemarin saya tidak melanjutkan cerita ini? Saya bingung. Di part keempat ini ceritanya gimana ya menjelaskannya ya? Ya teman-teman simak saja deh ceritanya, nanti pasti tahu kok endingnya bagaimana. Dan video part keempat ini merupakan ending partnya ya teman-teman. Oke, untuk di video part ketiga kemarin, cerita akhirnya kan pada saat di lantai 8 mall tersebut kan sedang sepi gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya kan dia video call tuh sama cewek yang saya kira itu pacarnya. Nah, setelah Ega sudah mematikan handphonenya tuh, dia menarikku ke arahnya dan dia langsung mencium bibirku. Di situ saya langsung terdiam teman-teman. Gila, saya kaget banget loh dia mencium saya di tempat umum. Dan beruntung karena lantai 8 belum beroperasi, jadinya di sana sepi, tidak ada orang sama sekali kecuali saya dan Ega. Setelah dia mencium bibir saya, lumayan lama. Dia tersenyum lagi dan bilang kalau cewek yang membuatku cemburu itu ternyata adalah kakaknya Ega. Astaga, bodoh sekali ya saya cemburu buta begitu. Seharusnya saya cari tahu dulu dong siapa sih sebenarnya cewek itu. Dan ternyata dia adalah kakak kandungnya Ega. Tapi kok kakaknya ini muda banget gitu ya. Ya mungkin juga sih menurutku sih ya, mereka mendapat gen yang bagus dari keluarganya. Jadi yang Eganya cakep, yang kakaknya cewek itu juga cakep juga. Dan ternyata lagi, saya kira di lantai 8 itu kan tidak ada orang. Di situ ternyata teman-teman, saya tidak menduga dan mungkin saya tidak melihat kalau di sebelah sudut kiri saya itu ada teman-temannya Ega yang sedang menyaksikan saya dan Ega berciuman tadi. Saya benar-benar malu banget teman-teman. Teman-temannya Ega pun semua pada tertawa senyum-senyum begitu. Tapi saya di situ benar-benar ya bahagia, ya malu banget. Dan karena reaksi teman-temannya Ega seperti itu, ya saya bisa menyimpulkan kalau teman-temannya Ega juga sudah tahu kalau Ega ini tidak straight. Dan karena mereka semua sahabatnya Ega, so pasti mereka juga akan menerima saya di dalam circle pertemanannya kan. Setelah dari situ, kita turunlah dan ngobrol-ngobrol lagi di salah satu resto di mall tersebut. Dan akhirnya, karena waktu sudah larut malam, kami pulanglah. Dan pada saat pulangnya itu, saya diantar Ega. Di mobilnya, dia tertawa terus menyindir saya habis-habisan teman-teman, karena saya cemburu buta itu. Ya bisa dibilang lucu juga sih, tapi ya saya sebenarnya malu juga sama Ega. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, Ega bilang ke saya kalau dia mau menginap di tempat saya. And of course, saya mengiyakan dong. Dari hari itulah hubungan kami sangat dekat. Hubungan saya dan teman-temannya Ega pun juga sudah sangat akrab. Jadi kami sering hangout bersama-sama, makan bersama-sama, dan hampir setiap keluar kami selalu bersama-sama. Maksudnya bersama-sama itu saya, Ega, dan teman-temannya Ega. Dan juga suatu hari saya dikenalkan juga dengan kakaknya Ega, si cewek yang ada di wallpaper handphonenya Ega itu. Dan juga saya dikenalkan dengan mama dan papanya Ega. Saya dipertemukan mereka di acara pesta pernikahan saudaranya Ega. Ya tentunya saya tidak diperkenalkan sebagai menantunya ya. Hanya diperkenalkan sebagai sahabat saja. Dan pada saat kami menghadiri acara pernikahan saudaranya Ega itu, ketika prosesi pemberkatan di altar itu, benar-benar rasanya tuh gimana ya, pengen banget saya berada di situ dengan Ega. Ya halu-halu begitulah teman-teman. Dan pada saat acara pemberkatan pengantin sedang berlangsung,
tiba-tiba Ega membisikkan sesuatu ke telinga saya. "Will you marry me?" Wow. Di situ saya hanya melirik ke arah Ega dan tersenyum saja. Padahal kalau di situ tak ada orang, sudah jingkrak-jingkrak saya, teman-teman. Ya karena di situ banyak orang, saya meresponnya dengan cool saja. Padahal hati ini rasanya udah terbang melayang, teman-teman. Andai bisa menikah dengan Ega, apa sih? Halu lagi deh. Singkat cerita, setelah hari pernikahan itu, dan saya sudah dekat dengan keluarganya Ega, saya disuruhlah untuk tinggal sementara di rumahnya Ega. Karena mamanya Ega tahu kalau saya sedang liburan di Surabaya, dan tinggal sendirian di rumah tante saya itu. Keluarganya pun memperlakukan saya sangat baik banget. Tidak ada perbedaan perlakuan antara saya, Ega, dan saudaranya. Pokoknya perlakuannya sama, dan saya sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Jadinya saya tinggal di situ nyaman banget dong. Dan juga saya sempat diajak liburan loh. Liburan ke Raja Ampat dengan keluarganya Ega. Padahal kan saya hanya planning liburan saja di Surabaya. Tapi ternyata berkah banget nih saya diajak ke Raja Ampat. Jadi kami liburan di Raja Ampat itu sekitar 6 harian mungkin ya, lupa saya. Sekitar 1 minggu lah di sana. Kami menginap di sebuah villa. Oh bukan, maksudnya kami menginap di beberapa villa. Jadi satu villa itu dihuni 3 orang. Cuma di villa saya saja yang ada 2 orang. Cuma saya dan Ega. Dan di situ merupakan quality time yang sangat dan sangat tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Benar-benar ya, saat-saat romantis banget di situ. Kami menikmati sunset dan sunrise berdua saja. Karena villa kami tuh langsung pemandangannya di lepas pantai gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau diingat-ingat, wah, luar biasa pengalaman itu. Setelah kami selesai liburan dari Raja Ampat, kembalilah kami ke Surabaya lagi. Dan waktu saya di Surabaya pun hanya tinggal 3 hari saja. Jadi, waktu liburan saya tuh sudah sangat menipis banget lah. Dan saya di situ mulailah galau luar biasa. 3 hari lagi kami akan berpisah. Saya akan kembali ke Bali lagi. Gimana ini rasanya setelah lama berkumpul di sini dan sebentar lagi kami harus berpisah. Tentunya tidak hanya sedih karena akan berpisah dengan Ega, tapi juga sedih berpisah dengan keluarganya Ega yang sudah sangat dekat dengan saya. Dan saya pun sudah menganggap semua keluarganya itu seperti keluarga saya sendiri. Keesokan harinya, saya kembali ke rumah tante saya, karena saya harus packing barang-barang saya. Berarti kan waktu saya tinggal 2 hari lagi tuh di Surabaya. Banyak momen-momen spesial yang membuat saya senang, gembira, sekaligus sedih, karena perpisahan sudah di depan mata. Namun, hal yang paling membuat saya down, benar-benar down adalah ketika mamanya Ega telepon ke saya, kalau barusan Ega meninggal karena kecelakaan. Ega meninggal di tempat. Kata mamanya Ega, menurut kesaksian warga yang berada di dekat area TKP, Ega ini ceritanya mau menyalip truk dari sisi kanan. Namun karena mungkin dia tidak tahu dari arah berlawanan ada juga truk dengan kecepatan tinggi yang sedang melintas, dan Ega kecelakaanlah di situ. Waktu itu Ega bawa kendaraan motor ya teman-teman. Setelah mendengar kabar itu, saya terjatuh karena rasanya lutut saya ini langsung tak ada tenaganya. Benar-benar langsung lemah saya di situ. Tenaga ini sepertinya hilang dari badan saya. Dan saya hanya termenung saja di depan pintu rumah tante saya. Saya benar-benar syok. Udah deh, saya tak bisa menceritakan bagaimana kondisi saya saat itu. Dan dengan kondisi lemah itu, saya kuatkan kaki saya untuk berdiri lagi, dan saya pesan taksi langsung menuju rumah sakit. Dan pada saat saya sudah sampai rumah sakit, di situ saya bertemu dengan mama, papa, dan kakak perempuannya Ega. Mereka semua menangis di situ, termasuk saya juga lah. Saya sudah menahan untuk tidak menangis. Namun setelah melihat peti mati Ega dibawa masuk ke ambulans, langsung sudah bercucuran air mata ini teman-teman. Sedih banget. Waktu itu saya masuk ke dalam ambulans dan sampai di pemakamannya Ega. Sedih sekali karena peti matinya sudah tidak boleh dibuka. Dan saya melihat peti mati itu dimakamkan sampai makam itu ditancapkan batu nisan. Di situ saya merasakan kesedihan yang amat sangat mendalam.
Padahal besok saya sudah mau kembali ke Bali, namun dia meninggalkan saya untuk selamanya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keesokan harinya saya ke rumahnya Ega dan berpamitan ke keluarganya Ega kalau saya akan kembali ke Bali. Di situ mamanya Ega benar-benar menangis banget teman-teman. Baru kemarin kehilangan anak laki-lakinya, dan sekarang kami harus berpisah juga. Di perjalanan ke bandara sampai di Bali itu saya juga menangis terus, tidak tahan akan kesedihan yang saya rasakan. Namun saya harus ikhlas karena semua ini sudah takdirnya. Meskipun kejadian ini sangat menyakitkan di hati saya. And for your information, Instagramnya Ega sampai sekarang masih aktif karena semua tidak ada yang tahu apa passwordnya, jadi tidak ada yang menonaktifkannya. Dan tentunya nama Instagramnya bukan Ega ya, karena nama Ega hanya sebutan saja di video ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita tentang Ega, dan inilah alasan kenapa saya kemarin tidak melanjutkan cerita ini. Karena sampai sekarang kalau diingat-ingat, saya masih sangat-sangat dan sangat sedih sekali atas kejadian ini. Tapi ya sudahlah, semua sudah menjadi kenangan. Dan semoga Ega sudah tenang ya di surga sana. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.